Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, mohon izin. Ini kita dari BPTD keroyokan ya. Dari versi kapalnya tadi sudah, kita beralih ke pengawakan. Ini mohon izin Bapak. Insya Allah ini persuasif dan ajaran untuk jenengan semua. Next. Nah, mudah-mudahan anggap saja saya lagi menghipnotis Anda secara halus. Salah satunya mohon izin, Anda adalah seorang nakoda. Tanggung jawabnya dengan apa? Satu, nyawa. Yang kedua, harta. Pertanyaan yang sangat sering, ada banyak orang bilang begini, Mas, kita itu cuma tambangan kok, cuma dari satu titik ke satu titik lain, paling 40 meter kan gitu. Tapi kenapa kita membuat seakan-akan ini syaratnya itu lumayan besar? Karena jenengan membawa manusia. Jenengan bawa manusia Pak. Ngapunten, kalau jenengan bawa barang, bawa kambing, bawa sapi, mungkin ngapunten. Dari kami nggak terlalu mempermasalahkan itu sekali kan. Tapi coba jenengan bayangkan, jenengan betul nyawa. Nangis teman kalau seandainya ada apa-apa. Next. Nah, next lagi. Oke. Ya coba nih Pak. Kata-kata yang paling sering keluar, yang saya coret merah. Pertama, biasanya nggak apa-apa. Itu dicoret Pak. Yang kedua adalah al kadungo wa terusno, wis kadung diterusno, jangan sampai. Betul ya Pak? Betul ya Pak? Oke. Dari cerita saja Pak. Saya pernah mengalami 2 korban. Pertama, saya di kapal, saya kurang lebih 10 tahun jadi kapten kapal dari Singapura dan lain-lain. Tapi yang mau saya ceritakan tentang kapal ini, jangan sampai jenengan insiden baru belajar. Belajarlah dari kecelakaan-kecelakaan yang lain supaya jenengan tidak kecelakaan. Alhamdulillah bidalik. Saya pernah cerita yang luar biasa. Saya pernah posisi kapal hampir tenggelam. Bayangkan, pada saat itu jika alat keselamatan tidak ada di atas kapal, mungkin saya sudah wassalam. Artinya, contoh, ring buoy ini nyawa Pak. Bagaimana caranya kami mengapresiasi jenengan untuk positif, ini loh penting. Yang saya lihat ketika kita kejadian, contoh ngapunten, saya bawa life jacket pribadi. Life jacket yang diberikan oleh Dishub itu sudah bagus sekali. Tetapi ketika terkadang jenengan menggunakan setiap hari, jenengan kadang karena ini kan sesuai standar gitu, jadi dia gemuk. Kalau memang jenengan tidak agak kurang terbiasa dengan life jacket yang gemuk, mungkin jenengan sembari berjalan, jenengan cari alat keselamatan untuk jenengan sendiri. Life jacket yang ada di standby kan, jangan diikat. Sekarang ngapunten, saya pernah ditantang, Pak, saya dari lahir itu sudah di sungai ini. Gitu. Bayangkan, saya lahir di pesisir. Saya renang di laut. Saya dulu waktu pelayaran, saya adalah atlet renang. Ketika kapal saya hampir tenggelam, saya nyemplung ke air, kaki keram. Apakah seorang atlet kaki keram bisa hidup? Tidak. Apakah menjamin jenengan hidup di sungai dari kecil terus jenengan bisa hidup dengan kaki keram? Tidak bisa. Semua itu karena refleks. Kata dosen saya dulu bilang, ketika orang tenggelam, jangankan pelampung, ranting 1 cm aja dia gapai, betul? Nah, makanya kita persuasifkan ke jenengan, alat keselamatan ini satu, life jacket harus siap dipakai. Kan banyak yang diwadahi plastik, botol plastik diikat. Seandainya ada apa-apa, apakah jenengan bisa yakin? Itu pertama. Kenapa yang ngapunten dari kita mewajibkan jenengan untuk pakai
pakai life jacket setiap saat? Karena apa? Jenengan adalah pertolongan pertama, Pak. Ngapunten, tidak bisa selamat dengan kata tolong, boten sakit. Kan gitu? Ini contoh. Kayak misalnya tadi gitu, dari Kabisu tadi dari asisten gitu, dari asisten daerah itu menyarankan kita akan bikin jadi gerobak wisata. Bagus loh, Pak. Contoh, sekarang di Magetan life jacket itu jadi tren. Operator-operator ngumpulin uang untuk beli life jacket yang bagus-bagus. Karena apa? Untuk foto-foto, untuk keren-keren. Ini saya saat bawa life jacket saya dulu. Ini life jacket saya. Kalau misalnya jenengan aman, Pak. Ketika jenengan menggunakan alat seperti ini, jenengan mau ngapa-ngapain aja bebas. Betul ya? Tapi ngapunten, sembari berjalan, mudah-mudahan rezekinya jenengan banyak, Allahumma amin. Jenengan beri alat keselamatan untuk jenengan. Seandainya terjadi sesuatu orang nyemplung belum, jenengan langsung set nyemplung jenengan. Betul ya? Sekarang prakteknya apa seperti itu? Kalau dibilang medali ada kendaraan nyemplung belum. Pertanyaan saya, operator ketika ada insiden seperti itu, apa dia langsung lari ambilin jaket? Apakah dia lempar? Coba menurut jenengan, Pak. Nek jenengan mau dibeli medali ya, ada sesuatu terjadi, ada orang kecemplung, jenengan ambilin jaket lempar atau jenengan ambilin jaket pakai? Menurut jenengan dulu. Ribet. Life jacket pakai. Pertanyaan saya satu, contoh, kuli life jacket. Life jacket ini standar Solas. Gimana biar jenengan nyaman untuk pakai ini? Salah satunya adalah jenengan jahit posisi sini, Pak. Oke. Jadi ketika jenengan jahit sini, atas bawah kanan kiri, maka untuk ukuran jenengan bisa buka tutup. Coba sekarang kalau jenengan nggih, kapunten. Dengar nggih? Jenengan lepas begini, Pak. Jenengan pakai. Kalau ini enggak jenengan jahit, ini biasanya ngelantur ke belakang. Apakah bisa jenengan dalam waktu sekejap pakai life jacket? Enggak bisa. Solusinya adalah life jacket ini dalam posisi seperti ini, posisi begini, jenengan harus pastikan ketika operasi life jacket itu harus siap. Gitu nggih? Bagian sini jenengan jahit pakai jarum juga nggak apa-apa, atas bawah, supaya ketika mau dipakai dia nggak naik maju mundur. Nonton nggih? Karena apa? Insiden itu kurang dari 1 menit, Pak, kalau untuk pertolongan. Gitu nggih? Terus kemudian kata-kata al-kadungo wa terusno, dan biasanya nggak apa-apa, tolong jangan hapus dari pikirannya jenengan. Pikirannya jenengan adalah nek nyemplung minimal 100 juta. Kan gitu? Dibedeni, Pak. Gitu ya. Kalau saya udah takut sendiri. Karena saya sudah pernah jadi korban. Harapan saya menyampaikan ini ke jenengan, harapan saya jenengan berpikir, oh iya, jangan sampai jadi korban. Betul nggih? Next. Oke. Ini persuasif. Taruh di pikiran jenengan. 1. Kapal harus dilakukan cek setiap mau operasional. Contoh, Pak, jangan sampai jenengan pernah nggak? Baju merah lagi yang paling kelihatan. Kapalnya jenengan besi, baja atau kayu? Plat, oke, plat di tempatnya jenengan itu belum double bottom. Artinya double bottom kayak wadah. Kan betul nggih? Modelnya plat ditutup plat lagi atau kayu. Berarti itu bukan double bottom. Artinya kalau kapal jenengan cuma 1 pengaman, begitu bolong jatuh. Apa yang harus dilakukan? Kapalnya jenengan belum ada istilah docking yang harus ya
Berarti sesuai kebutuhan jenengan. Contoh, ketika ada korosi Pak, saya kalau di kapal dulu, ketika ada korosi dikit aja, itu langsung saya cat. Saya bersihkan, saya cat. Artinya tidak perlu nunggu jebol. Betul ya? Itu yang pertama. Kedua, pastikan alat pemuatan jenengan lengkap di atas kapal. Contoh, kamu tadi Pak Sahar, railing. Saya mohon maaf ya, ini hanya saran Pak Sahar yang dari berdasarkan saya di atas kapal. Kalau kapal yang ada di Bojonegoro itu kebanyakan kapal yang tidak menggunakan transak bangun dulu, artinya ini tradisional. Tapi saya yakin pelat-pelat yang digunakan oleh mereka juga kondisi bagus. Seandainya, ngapunten, saya di rumah dilalah punya bengkel las. Jenengan kalau misalnya posisi kapal seperti tadi, bingung pemuatannya Pak, bingung pemuatannya. Coba jenengan bayangkan ketika jenengan pakai pintu kiri belakang, kanan belakang dan kiri depan. Mudah-mudahan. Artinya ketika kapal itu begini Pak, kan kapal begini ya, kapal masuk muatan masuk lewat sini. Muatannya bukan langsung kayak pindang dijejer, tapi seperti yang di Pagesangan. Pagesangan memang kapalnya begini, maju, jejer 2 ya, jejer 2 atau jejer 3. Seandainya posisi kapal seperti ini bisa disesuaikan ketika maju, langsung masuk miring ke ujung sini Pak. Nanti ketika sandar di sana, keluarnya ya depan kiri. Jadi ketika masuk dia langsung masuk Pak. Nanti bisa kita gambarkan bersama Pak. Kurang lebih seperti itu. Terus ada railing mahal. Mudah-mudahan rezekinya jangan banyak. Allahumma amin. Sekarang mahal mana? Jenengan beli railing, bikin railing, atau naudzubillah dari bayar ganti rugi insiden. Bayar ganti rugi insiden bisa 50 sampai 100 juta. Kalau jenengan menggunakan railing sederhana saja Pak, jenengan beli pipa 3/4 kan? 3/4 lah, atau sakdim. Sakdim itu 1 lenjer 6 meter itu harganya 180.000 Pak. Apal, bila di rumah saya punya bengkel. Itu ya. Anggap saja kanan kiri depan belakang insya Allah paling 3 lenjer Pak. 180 dikali 3. Nanti tinggal bikin jasanya saja. Kalau nanti tadi Pak Saad bilang stabilitas. Selagi stabilitas yang saya tahu ya Pak, selagi stabilitas itu dilakukan di kiri atau kanan, depan dan belakang, kanan atau kiri, maka itu bisa dinyatakan hampir seimbang dalam ukuran yang sama. Kecuali bikin railing hanya sebelah kiri atau sebelah kanan. Hanya saja nanti ngaten Pak, kapalnya jenengan itu kalau kita lihat, kalau jejernya kayak pinggang, itu muatannya lebih banyak. Tapi resiko anjlok. Betul ya? Padahal di kapal kami ada namanya istilah lambung timbul. Kita belum bisa buatkan lambung timbul karena kapalnya jenengan adalah kapal konstruksi sederhana. Kita nggak bisa keluarkan lambung timbul kecuali kita lakukan engineering test, dan itu biayanya lumayan. Paling tidak lambung timbulnya jenengan ya dari hati jenengan, jangan sampai terlalu ceper. Gitu ya Pak. Itu salah satunya. Terus kemudian lakukan harus ada ganjal atau railing yang tadi. Railing saya anggap kamu lagi Pak. Harga railing dengan harga ganti rugi insiden jauh lebih besar ganti rugi insiden. Dan ngapunten, harga 1 lenjer 6 meter besi 180.000 itu harga baru. Kalau harga pipa bekas harganya jauh lebih murah juga. Jadi kayak Pak Saad bilang, karena kebiasaan itu. Jadi saya harap kita sambil belajar bersama, ini kepentingan kita bersama Pak, supaya kita ngeceknya enak, jenengan juga lebih selamat. Next. Kemudian
tentang repair kapal, pengecekan, itu jenengan harus perhatikan. Terus kemudian life jacket harus ada dan siap digunakan, itu pasti. Terus life buoy tidak diikat. Betul tadi dari izin Pak Kabit menyampaikan bahwa life jacket itu harus diberikan tali minimal 20 meter. Kalau di aturan kami memang tertulis 20 sampai 30 Bapak, tetapi kalau terlalu panjang itu untuk secara penggunaan juga kami kesulitan, teman-teman kesulitan. Coba kita bayangkan Pak, coba jangan bisa buka Google berita acara insiden kejadian kapal tambangan, coba orang nyemplung, apa tindakannya? Apakah life jacket mereka lewat? Apakah orang yang pakai life jacket dia nyemplung ngambil orang, atau hanya dia bengok dulu? Kan itu yang harus kita perhatikan Pak. Itu. Terus kemudian alat komunikasi juga pasti. Life buoy tidak diikat dan diberi tali. Life buoy ini biasanya di kapal jenengan itu diikat. Mohon maaf, life jacket, oke, ini pelampung dan ring buoy jangan ada yang diikat Pak. Apakah jenengan yakin ketika sesuatu terjadi jenengan bukan ikat? Apakah langsung bisa? Tidak yakin. Kalau di pagesangan kita pakai besi canolan, ring buoy dicantol, terus life jacket dicantelin. Betul ya Pak? Oke, lanjut habis ya. Oke, habis. Kayaknya udah pas. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, tapi mohon izin begini Pak. Satu hal yang bisa untuk sampean, bahwa kita ini adalah nakoda. Hukumannya besar, undang-undangnya mantap Pak. Kalau jenengan misalnya jadi nakoda, jenengan sing penting yakin kamu dan saat ini harus hati-hati. Saya sudah 2 kali kena korban tenggelam dan kebakaran. Jangan sampai jenengan juga mengalami hal yang sama. Alhamdulillah. Berarti jenengan ditaruh di pikiran jenengan untuk melakukan hal yang tadi sebelumnya ini. Coba yang ini Pak. Kalau jenengan ini jenengan lakukan, insya Allah Pak, insiden hanya dilalah tok. Gitu ya. Hanya dilalah tok karena jaminan nyaman, aman. Betul. Itu ya. Mudah-mudahan operasional jenengan berjalan dengan bagus. Dan ingat, life jacket tidak di rumah. Life jacket dicantelin, ring buoy dicantelin. Jenengan saya harapkan jenengan bisa mencari rompi yang bisa plus life jacket, supaya jenengan bisa sewaktu-waktu pakai, atau minimal dicantelin pakai hanger satu, ketika ada sesuatu jenengan bisa langsung pakai dan langsung terjun. Oke, ketika ada insiden kita pakai life jacket dulu, baru memberikan life jacket orang. Karena apa? Kalau kita kasih life jacket dia dulu, kita nggak bisa bantu. Iso-iso kita kasih dia life jacket, kita tenggelam. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Inspektor. Oh, langsung kita tutup. Oke, terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus untuk narasumber kita. Sangat menarik ya Pak tadi yang disampaikan, baik dari Mas Rido selaku Marine Inspektor dan Mas Fauzi ini rangkap-rangkap atlet renang, pernah jadi kapten kapal, terus kemarin terakhir kayaknya beliau ini sekolah lagi, nggak tahu sekolah apa, terus geser ternyata. Tadi saya ketemu ternyata geser di Lalin, tapi ilmunya masih mau disumbangkan kepada kita semua. Kita beri aplaus satu kali lagi buat Mas Fauzi.